Tak kuasa melawan, rumahnya dieksekusi. Penghuni rumah dinas polisi di Tangerang Selatan pingsan. Sementara keluarga korban minibus masuk jurang di Aceh histeris saat petugas mengevakuasi jenazah. Operasi, begini lagi. Penghuni rumah dinas Polri di Asrama Brimob Batalion C di Ciputat, Tangerang Selatan nyaris pingsan saat tempat huniannya akan dieksekusi petugas. Petugas pun membawa ibu ini masuk ke dalam rumah. Meski mendapat penolakan, eksekusi tetap berjalan. Petugas mengosongkan isi rumah warga. Petugas mengklaim sudah memberikan surat peringatan mengosongkan rumah sejak 22 November 2021 lalu. Eksekusi sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018. Bondeli Utara sudah sebesar ini. Dusun Bondeli di Desa Sumberwulu diterjang banjir lahar dingin Gunung Semeru. Banjir lahar dingin terjadi setelah hujan deras melanda kawasan Gunung Semeru. Sebelum banjir lahar dingin, Gunung Semeru kembali erupsi dan mengeluarkan awan panas guguran. Berdasarkan data relawan tanggap bencana, sejumlah warga yang desanya dilintasi banjir lahar dingin telah dievakuasi ke pengungsian. Keluarga korban kecelakaan minibus yang terjun ke jurang sedalam 50 meter di kawasan Bulu Didi, Sumatera Utara ini histeris saat petugas gabungan mengevakuasi jenazah korban. Petugas menemukan jenazah korban di aliran sungai Laekombih yang berjarak 5 km dari lokasi kejadian. Usai dievakuasi, jenazah dibawa ke RSUD Subulu Salam untuk diidentifikasi lebih lanjut. Selebritas Nia Ramadhani beserta suaminya Ardi Bakri membeberkan alasan mereka menggunakan narkoba. Dalam persidangan, Nia sempat menangis dan mengaku menggunakan narkoba karena sedih kehilangan sosok ayah sejak tahun 2014. Saya sampai jadi sedihnya saya sampai bikin sesak. Saya benar-benar terikat, saya pengen cerita sama orang, tapi kan nggak bisa. Karena setiap orang, setiap kali saya cerita, saya nggak bisa cerita sama suami saya jadi cuma mendem aja terus-terusan. Artis Nia Ramadhani menangis saat ketua hakim mencecarnya dengan berbagai pertanyaan. Nia bersama suaminya Ardi Bakri menjalani sidang lanjutan sebagai terdakwa kasus penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam persidangan, Nia menyampaikan alasannya menggunakan sabu setelah sang ayah meninggal pada 2014 silam. Nia kemudian memerintahkan sopirnya, Zen Vivanto, untuk membeli barang haram tersebut. Nia juga mengaku mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak April 2021. Meski menjalani rehabilitas, terdakwa Nia Ramadhani selalu tampil gaya. Mulai dari gaya rambut yang berubah, hingga penampilannya dalam persidangan yang mencuri perhatian. Nia diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat di kediamannya di kawasan Pondok Indah pada Juli lalu. Polisi menemukan narkoba jenis sabu seberat 0,78 gram beserta alat hisap. Kepolisian kemudian menetapkan 3 tersangka dalam kasus tersebut, yakni Nia Ramadhani, Ardi Bakri, dan Zen Vivanto. Katanya saya terkenal, saya punya suami, saya punya 3 anak, saya hidup di keluarga terpandang, katanya nggak patut untuk sedih. Di saat itu saya benar-benar lebih terpuruk karena saya ngerasa sebagai seorang Nia itu adalah kutukan. Saya nggak bisa sedih, saya harus happy terus, saya nggak boleh kasih lihat kalau saya benar-benar kehilangan belahan jiwa saya, papa saya itu. Selebritas terjerat narkoba menjadi kisah berulang yang seakan tidak jadi pembelajaran. Aktor Rizky Nazar ditetapkan sebagai tersangka kasus kepemilikan dan penggunaan narkoba jenis ganja. Polres Jakarta Selatan menangkap Rizky Nazar di kediamannya di kawasan Kramat Jati pada 3 Desember 2021. Yang bersangkutan menggunakan pengakuan dan pemeriksaan ini yang kita lakukan adalah untuk konsumsi sendiri. Adapun alasannya adalah untuk membuat ataupun membantu mudah untuk tidur.
Polisi juga menangkap pesinetron Bobby Joseph di kawasan Kalideres, Jakarta Barat pada 10 Desember 2021. Dari penangkapan tersebut, polisi mengamankan narkotika jenis sabu seberat 0,49 gram, alat hisap, dan pipet kaca. Bukan hanya sebagai pengguna, Bobby juga disebut sebagai pengedar tembakau sintesis gorila sejak 2020. Puspom TNI merazia penyalahgunaan plat dinas palsu di berbagai wilayah di Jakarta. Kami segera kembali.